Yang ketiga, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, oke? Kalau kalian ke sana, kalau kami ke sini. Oke? 1, 2, 3. 2 kali ke kiri lagi. Teriakkan. Hey! Kekuatanmu, tangan-kananmu, kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Siap-siap ke kanan ya. Ke kiri, teriakkan hey! 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 Sama-sama katakan, siapakah Tuhan yang sepertimu? Ajar perbuatanmu, tangan kananmu Tuhan. Yes, tangan di pihakku untuk bernyanyi. Bagi Engkau yang bertahan, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja. Siap-siap ke kanan. Haleluya, masih mau joget? Kita ikutin Aldo. Oke Aldo. Haleluya, siapa yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Boleh lambaikan tangan? Haleluya, saya percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sudah mati buat saudara dan saya percaya bahwa darah Kristus masih ada sampai saat ini dan berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya.
keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sebab kuasa dapat tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala. Haleluya. Aku percaya Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali kata ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mungkin sebelum duduk mungkin boleh sebelah kanan kiri katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Here's the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut,
Kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our women's here on Tuesday at 11 a.m. iCare minggu ini akan diadakan sebagai berikut. iCare Tirsa hari Kamis jam 6. iCare Bilham, Jimmy, Risha hari Jumat jam 6.30. Untuk informasi mengenai lokasi iCare, bisa langsung hubungi iCare leader masing-masing. Bagi yang rindu untuk bergabung di dalam iCare, silakan menghubungi Tirsa. Men's Care bulan Juni akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. That's all the news for this week. Happy Sunday! Oke, tambahan informasi buat orang tua. Minggu ini anak-anak tidak ada kelas Sunday School, tapi stay dengan orang tua di ruangan auditorium. Oke, saya mau share sedikit tentang apa yang kita dapat hari Jumat kemarin pas prayer meeting. Dalam Mazmur pasal 69 ayat 30 dikatakan, saya bacakan di sini, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Ayat 31, aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ayat 32, pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku. Saudara, sore hari ini saya tidak tahu bagaimana keberadaan setiap kita, bahkan mungkin satu dengan yang lainnya. Saudara boleh ada teman duduk sebelah kiri kanan, tapi kita saling nggak tahu apa kondisi keadaan kita saat ini. Tapi firman Tuhan berkata di sini bahwa justru Daud dalam keadaan tertindas, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari sore hari ini apapun keadaan kita sedang diberkati, kita sedang mengalami kebingungan, kita mau bawa puji-pujian. Dan dikatakan bahwa puji-pujian kepada Tuhan, bahkan saat keadaan tertindas, jauh lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan. Saya mengajak setiap kita saudara di tempat ini, kita mau datang kepada Tuhan, bahwa setiap pergumulan saudara, bahwa setiap keberadaan saudara, kita mau datang, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, taruh itu di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan, dalam kondisi kehidupan kami Tuhan yang berbeda-beda, kami bawa kepadamu Tuhan syukur, pujian, hormat, pengagungan kepada satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan di saat kehidupan kami mungkin secara fisik, secara manusia Tuhan, sepertinya tidak wajar untuk kami memuji Tuhan dalam keadaan tertindas, tapi kami mau mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, bahkan di dalam keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan, bahkan mungkin di dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun Tuhan, kami memutuskan untuk memuji Tuhan, kami memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Mari Engkau terima penyembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan. Bahkan saat ini kami mau bawa korban kami, persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau yang menilik setiap hati kami, Engkau yang menilik setiap motivasi kami Tuhan, Engkau yang memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan.
Amin. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan dalam minggu ini? Amin. Saya percaya setiap daripada kita sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, amin. Saya akan bagi sedikit dari firman Tuhan. Saudara, dunia ini sedang kehilangan harapan. It's hopeless. Banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami keputusasaan dalam kehidupan. Bersyukurlah saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan sekalipun oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Banyak orang kelihatan hidup, tapi rohaninya mati, spiritualnya mati. Mereka nggak menemukan harapan. Banyak orang yang nggak mengenal nama Yesus. Saudara tahu, banyak anak-anak kecil yang tidak pernah mendengar nama Yesus. Mari saudara, kita sebagai anak Tuhan, ajar anak-anak kita yang masih kecil untuk mendengar nama Yesus. Karena di luar nama Yesus, saudara, is hopeless. Tapi di dalam nama Yesus selalu ada hope di dalam nama Dia. Mari jadi terang buat dunia ini. Jangan kita kelihatan samar-samar, jadi orang nggak bisa melihat Tuhan kita. Pakai hidup saudara dan saya, sehingga orang bisa melihat, oh, ada Yesus dalam kehidupan dia. Kita harus bersinar, saudara. Kita harus show our light for others. Buat generasi muda, bangkit buat nama Yesus. Gak ada waktu lagi buat kalian untuk santai-santai di dalam Tuhan. Kalian pikir kalian masih muda, kalian pikir masih lama. Firman Tuhan katakan, kalau kamu gak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Kayaknya beberapa minggu yang lalu dikatakan Simon atau Jack, saya lupa, seperti uang. Kita mau hidup berarti di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tundukkan kepala, saudara. Mungkin kita minggu ini terlalu sibuk. Mungkin berdoa pun jarang. Mungkin baca Alkitab pun mungkin lupa. Mari saya mengencourage kita untuk kembali kepada Bapa kita. Dia sedang menanti, saudara. Dia sedang menanti saudara untuk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Saudara gak bisa memberikan kata-kata yang baik buat Tuhan, tapi ucapan syukur saudara cukup buat Tuhan, saudara. Ucapan syukur saudara cukup buat Tuhan. Haleluya. Give glory, sebab Dia Raja. Kau Tuhan kami mengasihi. Saksimu Tuhan, kami menjadi terang Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Inilah waktunya saudara. This is the time buat kita untuk bangkit di dalam Tuhan. Jangan kita tidur, jangan iman kita tidur, jangan rohani kita tidur. Bangkit saudara, bangkit. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan kita menjadi seperti
5 wanita yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak punya minyak dalam kehidupan dia. Minyak mengartikan firman Tuhan. Bangkit saudara, bangkit kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Mungkin ke saudara jauh dari Tuhan, bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian nama Tuhan. Haleluya Yesus.
As we come together, let the Spirit move. Let the Spirit move. Let the Spirit move, oh Lord. As we come together, let the Spirit move. Berbicara Tuhan, hallelujah. Let the Spirit move, oh Lord. As we come together, let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Lord. As we come together, let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Lord. As we come together, fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul. A passion for the Lord. Empower us again. As we come together, fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul. A passion for the Lord. Empower us again. As we come together. As we come together. As we come together. Fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul. A passion for the Lord. Empower us again. As we come together. Fill us with your Holy Spirit, oh Lord. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini Tuhan. Ya Bapak, kami minta perlindungan darah-Mu sempurna ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus dalam setiap hati kami ya Tuhan, membantu kami ya Bapak pada hari ini ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan pada hari ini Bapak, melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapak, bibir dan mulut hamba-Mu ya Tuhan, apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, bisa menjadi rema ya Tuhan bagi setiap dari semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami bisa mengerti ya Tuhan. Dan dengan hati kami ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi pedang bermata dua yang merobek setiap hati kami ya Bapak. Biarlah kami bisa pulang dari tempat ini bijaksana lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kami bisa datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim presentasi. Oke, hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu masih kita membicarakan tentang bounce back. Katakan ke kanan kiri, bounce back. Bounce back. Yeah. Tema hari ini adalah saya membawakan dengan tema get up. Hari ini saya nggak tadi kiri share dalam sharingnya mengenai bangkit. Hari ini kita juga dengan tema yang sama, itu bangkit, ya kan? Katakan kanan kiri, bangkit. Oke, kita akan mengambil dari kisah di mana Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat di kolam Bethesda. Diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Mungkin yang pria membaca ayat yang ganjil dan wanita mungkin membaca yang genap. 1, 2, dan 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda.
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, dia jadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh kau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berpuasa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Oke, ada beberapa kisah yang menarik dari perikop ini. Yaitu pertama adalah hanya Yohanes yang mencatat perumpamaan ini. Biasanya dalam beberapa perikop biasanya dicatat berbarengan, ada Matius, Markus, kemudian hanya Yohanes yang mencatat tentang perikop ini. Dan kisah ini dikatakan bahwa ada banyak sekali pada saat itu orang-orang yang sakit, ya kan? Orang buta, orang lumpuh, pincang, semuanya mereka berada di dalam tepi kolam Bethesda. Di mana di kolam itu ada 5 serambi yang tempat berteduh. Nah, tidak diceritakan di Alkitab bagaimana orang-orang tersebut, terutama si paralysis ini bisa datang di tempat itu. Apakah dia diantar oleh sanak saudaranya untuk ditaruh di sana, ataukah dia memang berjalan merangkak sendiri sampai di sana? Tetapi yang kita ketahui adalah dia sudah berada di sana berapa tahun? 38 tahun. So basically mereka semua itu hanya berada di satu tempat, di tempat yang sama, dan orang itu hanya apa? Tidur, ya kan? Hanya tidur, wah enak juga. Hah? Waktu itu di retret Jack juga begini dia Jack ya. 38 tahun orang itu hanya bisa merenungi nasib, benar? Tapi dia dikelilingi oleh siapa? Oleh orang-orang lain. Ada yang buta, ada yang pincang dan sebagainya. Dan apa yang membuat dia bisa kerasan di sini? Yaitu pertama adalah karena dia disurrounded oleh orang-orang yang sakit, yang senasib penanggungan. Dikatakan di sini di ayat keempat dikatakan bahwa sewaktu-waktu kolam itu airnya berguncang. Nah, kita harus tahu waktu itu ditulis di ayat keempat dikatakan bahwa angel yang stir up. Tetapi itu adalah sesuatu yang dipercaya dalam komentari adalah is hoax. Mengapa ditulis seperti itu? Karena pada ayat ke-7 dikatakan air itu berguncang, tetapi tidak diketahui secara jelas kenapa air itu berguncang. Makanya kalau kita membaca di ayat NIV
NLT sekarang ayat itu di hidden number 4. Kalau kalian buka di NIV, NLT sekarang from verse 3 it goes to verse 5 gitu. Tetapi tetap kalian bisa klik on the dot. Ayat 4 keluar dikatakan bahwa because an angel is believed that an angel stir up the fountain gitu. Tetapi itu dipercaya adalah sesuatu yang hoax, ibaratnya nggak pernah kejadian. Kalau ya mungkin pernah sesuatu dulu zaman dahulu sekali ada orang yang kebetulan sembuh. Kemudian sekarang ini karena menjadi hoax semuanya berkumpul di sana. Kemudian semuanya begitu melihat, mengapa itu bisa itu dipercaya adalah itu merupakan sesuatu dari spring. Jadi ada water spring, ketika ada bubble, ya kan keluar itu. Kalau ada orang yang di kolam renang kentut, ya kan, ada bubble dikit jangan, wah itu langsung dipercaya semua langsung menuju ke kolam itu. Oke, nah semua orang itu tertahan di sana. Bahkan tidak diciptakan ada yang sembuh, tetapi mereka semua bertahan. Kenapa? Yaitu satu adalah mereka merasa sepenanggungan. Itu kadang-kadang kita juga merasa memiliki rasa sepenanggungan sehingga kita bisa sama-sama. Ingat yang minggu lalu saya berbicara mengenai confirmation bias, di mana kita ketemu seseorang yang memiliki ide yang sama, kemudian kita oh iya kita sama gitu, ya kan? Kemudian kita melihat orang-orang di sekitar, oh sama. Hingga apa yang terjadi? Kita menjadi kerasan, kita menjadi nggak mau namanya maju. Kemudian kita menjadi sama-sama karena memiliki orang yang sama, hingga kita berasa comfortable di level di mana kita berada sekarang. Demikian juga dalam kehidupan Kristiani kita, ya kan? Di sini dikatakan bahwa apa? Orang ini paralyzed, ada orang buta, ada orang yang pincang. Itu mungkin secara jasmani kita bisa melihat bahwa oh itu doesn't apply to me. Oke, secara jasmani kita mungkin kelihatan bahwa Anda dan saya kelihatannya kita lebih hebat. Kita maksudnya sekarang semua saya nggak melihat ada yang pincang, ada yang buta. Tapi secara jasmani. Bagaimana secara spiritually? Di sini dikatakan secara spiritually mungkin some of us are still not healed, some of us are still sick gitu. Karena spiritually kita nggak bisa dilihat dari luar. Contohnya apa? Orang yang sakit spiritually, orang yang gagal move on, contoh. Ya, siapa kemarin yang baru masuk berita lagi ya, pacarnya Kaisang kan heboh banget ya. Aku sih udah nggak lihat lagi. Aku lihat ini kenapa lagi buka konferensi bikin konferensi pers gitu. Ya sudah, kalau sudah diputusin ya sudah gitu kan. Nah ini anak-anak muda buat kalian ya, move on. Kalau memang udah putus ya move on gitu. Jangan nangis gitu ya, meratapi kayak ini. Nah itu spiritual sickness. Kemudian apalagi orang yang memiliki ketergantungan, addiction. Secara tidak langsung kita juga tidak menyadari karena kita menganggap bahwa itu sebagai suatu hal yang normal. Contoh, kita addiction of pornography, addiction of gambling, addiction of drugs, alkohol, ya kan, judi, bahkan addiction of social media, internet, games. Nah, kalau nggak main game sehari rasanya udah mau mati gitu ya. Nah, that is a sickness inside of us, ya kan? Secara tidak langsung kita tidak sadar. Kemudian apalagi hubungan antara suami istri yang bermasalah, ya kan? Atau hubungan antara mantu dan mertua, ya kan? Hubungan antara adik dan kakak, hubungan antara bekas karyawan atau bekas
pos dan sebagainya. Kita kalau yang masih menyimpan yang namanya kepahitan, dendam terhadap X apalagi, ya kan? Itu kita memiliki masih yang namanya kesakitan di dalam diri kita. Dan kebanyakan banyak orang tidak menyadari itu, tidak sehingga kehidupannya itu masih memiliki yang namanya ganjalan, kepahitan. Oke, secara jasmani we look okay, but in spiritually we look sad. Kita belum benar-benar pulih, kita nggak bisa sembuh sampai kita bisa melepas itu semua, ya kan? Ini adalah suatu hal yang penting untuk kita menyadari. Kalau kita nggak bisa menyadari ini, maka seumur hidup kita masih hidup di dalam yang namanya that kind of sickness. Seperti it doesn't matter kalian pergi ke gereja bahkan ketika kalian bergereja atau melayani pun, kalau kalian tidak menyadari bahwa kalian memiliki this kind of sickness, you will not have that freedom. Seperti kesaksian saya bahwa saya bersyukur banget, ketika saya membaca ini perikop ini menyadarkan saya bahwa selama 35 tahun, 36 tahun ketika saya masih berada belum sampai di sini, I was this kind of life gitu. Ke gereja setiap minggu, yes, ya kan, dengar firman, ya masuk setiap minggu, pelayanan, ya saya usher multimedia, but I do not have the kind of life that I have now. Hanya kalian yang bisa mengerti kalau kalian sudah mengalami suatu namanya perubahan hidup, di mana kita mengalami yang namanya kita bergantung kepada Tuhan 100%. Kalau kita cuma bergantung kepada diri kita sendiri, maka kita belum mengalami that wellness. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Waktu saya 30 sebelum saya kemari, saya mengandalkan semuanya dengan kehebatan saya sendiri, ya kan? I have a lot of worry. Meskipun saya sudah ikut Tuhan, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. I worried about my business, worried about my life. Saya waktu itu kesaksian kan, sampai saya invest sana sini. Saya bilang 10 tahun kita pasti akan akan jaya gitu ya. Jaya. 10 tahun saya sudah bikin stock option dan segala macam. Udah 10 tahun kita akan selesai. Ya. Ternyata itu mimpi. Sampai saya kesombongan itu adalah suatu hal yang membuat kita jatuh tidak mengandalkan Tuhan. Ketika saya datang di sini pun, saya merasa diri saya hebat dalam IT. Berapa sertifikat saya punya? Saya bilang, teman saya bahkan nanya, bagaimana kamu akan hidup di New Zealand? Gampang, gitu. Saya lama kerjaan di mana juga pasti diterima. Ya kan? That is my proud life. Ketika dia datang sampai sini, 6 bulan nganggur. Ya, sampai saya merasa, merasa ditampar Tuhan. Buktikan kalau kamu bisa tanpa aku. That is the moment that you realize you need God. And when you need God, you really need God, dan you mengalami yang namanya kesembuhan. Oke? Kalau kamu belum bisa mengalami that kind of kesembuhan, kamu nggak akan sembuh. Kalau kamu belum bisa mengalami 100% butuh Tuhan, kamu nggak akan bisa sembuh. Karena kamu selalu mengandalkan akan kehebatan diri sendiri. That's not what God wants, gitu. Di sini dikatakan, di sana ada puluhan bahkan ratusan orang yang sakit. Kenapa Tuhan Yesus hanya datang kepada satu orang? Ya kan? Tuhan Yesus hanya menyembuhkan satu orang, bukan semua. Kalau Tuhan Yesus mau sembuhkan semua, bisa? Bisa. Dia datang kepada satu orang karena dia tahu, dikatakan bahwa coba ayat yang ke 7 ya.
dikatakan, belum, coba ayat 5. Dikatakan nih, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bagaimana orang itu hidup. Selama 38 tahun dia hidup tanpa adanya harapan. Dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Tetapi Tuhan Yesus juga mau orang itu sendiri mau sembuh. So, orang itu harus juga berani menjawab bahwa dengan free will-nya dia harus bilang, ya saya mau sembuh. Bukan cuma Tuhan Yesus bilang, oke, ini kesembuhan. Orang itu bilang, aku nggak mau sembuh gitu. Ada banyak orang yang nggak mau sembuh. Dengan merasa hidupnya sudah enakan di sini, lay down di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Lebih baik stay dalam penderitaan, tetapi punya teman sesatu penderitaan, lebih enak begitu, ya kan? Tiap hari kerjanya gosipin orang lain, ya kan? Ngomong-ngomong jelek orang lain, lebih merasa nyaman. Atau kamu mau dipulihkan dan menjadi orang yang benar, ya kan? Makanya Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Gitu. Itu merupakan suatu pertanyaan yang mungkin simple tapi nggak masuk di akal. Tentu aja Tuhan, saya mau sembuh, ya kan? Nggak lihat apa saya udah sakit begini. Akan tetapi Tuhan masih mau melihat, benar mau sembuh. Karena kesembuhan itu bukan cuma hanya sembuh, tetapi ada responsibility yang harus kita lakukan setelah kita sembuh. Oke? Kalau kita ke dokter lagi sakit, tentunya kita mau sembuh kan? Contoh sakit pilek atau ya pilek sih. Sakit contoh perlu darah tinggi lah, darah tinggi, ya kan? Ada di darah tinggi. Dok, saya darah tinggi. Berapa? Oh, sorry tante juga darah tinggi ya. Misalkan berapa yang tinggi? 180 gitu. Bagaimana? Ya kata dokter, mau sembuh? Iya mau sembuh. Ya jaga makan lah, jaga olahraga, makan obat nih, ya kan? Apalagi hidup sehat. Mau nggak? Itu dokter kasih kamu pilihan. Karena apa? Dokter cuma hanya memiliki anjuran. Mau sembuh, kamu yang harus melakukan, ya kan? Mau jaga makan nggak? Jangan bilang saya mau sembuh, makan obat mau, tapi makan mah nggak dikontrol, bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Demikian juga dengan Tuhan. Apakah kamu mau kesembuhan? Apakah kamu mau kesembuhan dari segala kepahitan dalam hidupmu? Kalau kamu mau sembuh, then you have to dare to do this. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 13. But you, Timothy, certainly know what I teach. Jason mana? 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 13. But you, Timothy, certainly know what I teach and how I live and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch. Ada kan? Iconium and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others and will themselves be deceived. Ini yang dikatakan bahwa kalau kamu mau sembuh, then you need to be prepared. Untuk apa? Untuk ikut Tuhan 100%. Dan ada persecution,
ada hal-hal yang harus kamu alami. Itu apa? Suffer, persecution. Kita belajar selama 1 bulan mengenai suffering, ya kan? Sebagai orang Kristen, kita harus mengalami yang namanya suffering. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh. Kalau kita nggak mengalami yang suffering, ya that's not us. Kita harus mengalami suffering supaya kita bisa bertumbuh bersama Tuhan. Kita mengerti bagaimana hidup bersama Tuhan itu bukan hal yang mudah. Kalau kita menganggap hal-hal yang mudah, maunya kesembuhan doang, tetapi kita nggak mau how to maintain it, bagaimana untuk bisa hidup bersama Tuhan, ya makanya Tuhan menanya, do you want to be healed? Maukah engkau sembuh? Kesembuhan itu gampang bagi Tuhan. Dari kitanya, maukah kita sembuh? Oke? Tuhan tahu setiap dari kita, setiap hati kita dia tahu. Kemudian ketika dia tanya kepada orang tersebut, balik ke ayat 7 juga. Apa jawab orang sakit itu kepadanya? Instead of just say, yeah, I want to be healed. Oh no, ya kan? Orang itu malah menjawab dengan excuses juga. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya kan? Kadang-kadang kita ditanya Tuhan simple, maukah kamu sembuh? Kita mulai memikirkan bagaimana caranya untuk sembuh. Bilang, no. Gak usah pikirin bagaimana caranya untuk sembuh. Mau apa enggak? Itu aja. Kalau mau, then just trust me. I will give you all the things to heal. Kadang-kadang kita kembali lagi, kesembuhan itu adalah dengan percaya 100% kepada Tuhan, bukan dengan menggunakan cara kita sendiri. Makanya ditanya, maukah kamu sembuh? Kita harusnya mencoba menjawab ya atau tidak. Jangan pikirkan bagaimana caranya kita sembuh, gak usah, karena Tuhan sendiri yang akan membantu kita. Jangan kita memblame others. Orang ini dikatakan apa? Mulai menyalahkan orang lain. Berapa dari kita yang sering menyalahkan orang lain untuk kepahitan diri kita sendiri? Wah, dia beginilah, orang ini beginilah, ya kan? Caranya adalah serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Hanya kita memiliki hati mau atau tidak. Sebuah kapal tidak bisa menuju ke sebuah tujuan kalau tidak berlayar, ya kan? Dan kapal itu pasti akan mengalami yang namanya badai dan segala macam. Kalau kita dalam kehidupan kita takut mengalami yang namanya badai, kita takut dalam mengalaminya suffering, ya kita punya 2 choice. Satu, kamu nggak berlayar, atau kamu menyerahkan kepada Tuhan dan Dia yang memimpin kapalmu, ya kan? God can steer a ship that is sitting in the water. Ada slide-nya. God can steer. Kalau kapal kita itu kita diemin aja di pelabuhan karena kita merasa nyaman di sini, ya kita nggak kemana-mana, ya kan? Tapi kita harus berani berlayar meskipun kita harus melewati yang namanya badai dan storm. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Orang tersebut bilang, ya kan, dia alasan. Kemudian Yesus berkata apa? Get up and pick up your mat and walk. Tuhan Yesus nggak bilang, oh mau sembuh ya gitu. Aduh sayang, gitu, sayang, di comfort. Tuhan Yesus nggak comfort dia, ya nggak. Kita kadang-kadang membutuhkan comfort. Bilang, aduh Tuhan, hidup ini sungguh banyak penderitaan. Enggak, Tuhan Yesus nggak memberikan comfort. Get up. Orang sudah 38 tahun paralyzed disuruh bangun. Mikir nggak?
Lu nggak tahu apa gua 38 tiduran gitu kan. Tuhan Yesus nggak send any compassion. Bantu kek, sini bantu gitu. Enggak, ya kan? Kalau Tuhan cuma bilang get up. Itu beda lagi. Get up gitu. Kadang-kadang kita perlu yang namanya percaya of the miracle. Ya kan? Kita mungkin selama berapa tahun kita mengalami yang namanya penderitaan. Who knows, ya kan? Tetapi seperti orang tersebut 38 tahun tiba-tiba disuruh get up. Dia cuma bisa punya 2 pilihan juga. Saya nggak bisa, sudah 38 tahun. Or dia bilang, he tried and he did try. Okay? That is what God wants terhadap kita juga. Kita perlu melakukannya from our end. Bukan cuma berharap kepada Tuhan untuk memberikan mujizat, menolong kita, but we need to do our part. Kalau kita nggak do our part, kita nggak believe kepada mujizat Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat itu? Jangan cuma komplain, tapi kita nggak. Dikatakan get up, orang tersebut mulai melakukan yang namanya get up, dan dia mulai berdiri, pick up the mat and berdiri. Dibutuhkan suatu proses untuk bisa orang tersebut bisa get up. Mungkin dikatakan ini simple, oh that man get up. Tetapi apa yang di benak pikiran orang itu belum tentu is that simple. Right? Kadang-kadang kita orang-orang yang sudah terpuruk, jatuh dalam berbagai penderitaan, baik itu dalam usahanya, dalam sekolah dan sebagainya. Mungkin bagi orang-orang tersebut sudah tidak ada harapan, tetapi dia masih memegang yang namanya janji Tuhan, ya kan? Get up, kamu masih bisa asalkan percaya. Mungkin segala hal orang itu tidak habis-habisan, tetapi dia masih memiliki yang namanya willingness, hati untuk memulai kembali. Berapa banyak dari kita yang mengalami hal seperti itu? Kalau kita give up, ya we give up. Kita nggak akan berada di mana kita berada sekarang. Tetapi that's not what God wants, ya kan? Saya yakin semua dari Anda semua, saya sering dengar kesaksian gimana kalian bisa berada di sini. Kita semua di sini juga mulai dari nol lagi gitu, ya kan? Datang sini cari kerja dari nol, start dari nol lagi. But that is we surrender to God. Biar Tuhan yang menjaga hidup kita sehingga kita bisa mulai dari kembali lagi, dan Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan kita. Butuh yang namanya proses. Akan tetapi kita mau serahkan semua proses itu ke dalam Tuhan. Tuhan yang atur langkah satu persatu sehingga semuanya dilancarkan. Dan yang terakhir adalah apa? Dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Dikatakan di ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Do not sin anymore. Itu adalah hidup di dalam Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sembuh, yes, but kita harus juga do not sin anymore. Ini adalah bounce back. Ketika kita dalam hidup biasa kemudian kita terpuruk, jatuh, it's normal. Setiap orang dalam hidupannya jatuh, bangun. Ada seperti kalau ilustrasinya dari Bilhan, seperti roda kehidupan. Kadang kita ada di atas, sekarang kita roda di menuju bawah. Tapi kita nggak pernah tahu bawahnya sampai mana. Ya kan? But we will eventually go up again. Nah, percayalah Tuhan pasti mengangkat kita, ya kan? Tapi kita harus stay faithful, stay in the course. Kalau enggak, when kita keluar dari jalur, ya kita sudah menjauh dari Tuhan. Bounce back, itu adalah tema kita. Kita semua setiap harus mengalami suffering dan kembali bounce back. Jadi
3 hal yang kita mau pelajari dari hal ini. Yang pertama adalah kita harus pertama sering introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita sekarang? How's your spiritually life, church? Maybe secara jasmani kehidupan kita oke. Mungkin juga ada yang mengalami jatuh bangun, memulai usaha lagi dan memulai segala macam. Tetapi secara spiritually mungkin kita oke. Secara jasmani kita oke. But spiritually only you and God knows. Hanya Tuhan dan kamu sendiri yang tahu. Introspeksi dengan apa? Dengan cermin pakai apa? Cermin firman Tuhan. Apakah hidup kita sudah sejalan dengan firman Tuhan? Kalau belum, rapikan, ya kan? Check up. Orang yang jasmani aja kita kalau mengalami tidak enak badan apa? Kita pergi ke dokter, check up. Annual check up. Oh, kamu ada masalah di sini dan segala macam. Kenapa kita suka annual check up? Ya karena kita mungkin merasa ada yang something wrong gitu, ya kan? Kalau secara aja kita banyak orang kan tiba-tiba tahu mati gitu, karena dia jarang check up, tahu kolesterolnya udah di mana-mana. Tapi kalau kita check up, kita melihat oh ada masalah, segera diperbaiki. Demikian juga kita harus check up our spiritual life. Sudah di mana kita ikut Tuhan. Kalau kita hidupnya jauh dari Tuhan, maka kita punya sifat marah-marah, ya kan, dengki, benci kepada orang. Nah, kalau udah ada tanda-tanda itu, berarti kita harus mulai introspeksi lagi. Oke? Kedua adalah kita harus ikuti anjuran dari firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu memberikan nasihat dan sebagainya, ya kan? Seperti kita ke dokter aja, kita mau sembuh, ya kita harus ikuti anjuran dari dokter tersebut, ya kan? Makan obat, jangan melakukan hal-hal yang melawan Tuhan, ya kan? Makan makanan yang sehat, olahraga dan sebagainya. Demikian juga kehidupan spiritual kita. Datang eye care, ya kan? Baca firman Tuhan, saat teduh, puji-pujian dan sebagainya. Itu harus wajib. Itu adalah anjuran dari Bible itu sendiri. Dalam prinsip. Yang ketiga adalah we have to believe. Percaya itu adalah merupakan suatu kata kunci. Kalau kita ke dokter, kita nggak percaya dokter itu, akan kita lakukan nggak apa yang dia ngomong? Enggak, ya kan? Kuncinya adalah kita percaya itu dokter, bahwa itu dokter bisa menyembuhkan kita. Tentunya Tuhan yang menyembuhkan dia, tapi melalui dokter. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang sudah berjanji kepada kita semua bahwa hidup kita akan selalu memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Jadi kalau kita seperti orang ini, kalau dia nggak percaya kepada Tuhan, bisa nggak dia mengalami yang namanya kesembuhan itu? Nggak bisa. Meskipun sudah ditawarkan keselamatan, kesembuhan, kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak act on it, maka kita nggak akan mengalami kesembuhan itu. Nah, demikian juga kita semua, kehidupan kita spiritually. Mungkin sebagian dari Anda masih mengalami banyak pertanyaan mengenai Tuhan Yesus, siapa itu, ya kan? Mungkin banyak dari kita yang masih bimbang. Tapi ini adalah sebuah saat untuk introspeksi. Bagaimana kehidupan kita saat ini kepada Tuhan itu sendiri? Mungkin sebagian sudah belajar yang namanya keselamatan dan sebagainya. Tuhan Yesus memberikan tantangan. Maukah kamu selamat? Ya kan? Maukah kamu menerima keselamatan itu dengan proclaim yourself, dibaptisan, ya kan? Atau saat ini mungkin yang sudah dibaptis, sudah percaya tapi hidupnya masih jauh dari Tuhan. Tuhan
bertanya, maukah kamu saat ini hidup menurut jalanku? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Janji-janji-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, mungkin sebagian dari kami ya Tuhan, mungkin semuanya ya Tuhan, pada saat ini Tuhan masih membutuhkan kesembuhan ya Tuhan, datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tanpa-Mu ya Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk bisa memiliki sebuah hati yang selalu rindu akan Engkau ya Tuhan. Hati yang selalu humble ya Bapa. Bahwa kami tidak bisa melakukan semuanya ini ya Tuhan tanpa-Mu ya Bapa. Engkau adalah penolong kami ya Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Janji-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan selalu ya dan amin ya Tuhan. Engkau adalah penolongku di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa-Mu kami adalah bukan siapa-siapa. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih ya Tuhan. Inilah janji yang kami terima ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan.
Jika pada hari ini Engkau telah dengan setia mendengarkan apa yang disampaikan pada hari ini, dan dengan setia melakukan segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi, dan Tuhan akan memberkati Engkau, memberi di atas segala lumummu, di dalam segala usahamu, segala studimu, dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami belajar ya Tuhan, untuk selalu setia ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami berada, di setiap musim kami berada, kami mau ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau sepanjang masa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk negara ini ya Tuhan, New Zealand ya Bapak, di mana kami berada, terutama untuk kota Wellington ya Tuhan. Kau terus ya Tuhan berkati kota ini ya Tuhan, biarlah kami berdoa ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan sebagai terang-Mu ya Tuhan, sebagai garam ya Tuhan, bisa menerangi kota ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam sekolah, dalam pekerjaan kami ya Tuhan, biarlah kami terus bisa memberikan kabar baik ya Tuhan, kabar Injil pada teman-teman kami maupun orang-orang yang belum kami kenal. Berikan kami keberanian ya Bapak, dan boldness ya Tuhan untuk selalu mengikut Engkau ya Tuhan, meskipun kami tahu ya Tuhan ada tantangan di depan kita ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, untuk bungkus negara ini ya Tuhan, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan, terutama untuk keluarga kami, sanak saudara kami dan teman-teman kami dan hamba-hamba Tuhan ya Bapak yang ada di negeri ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau still in control ya Bapak, Kau yang akan pulihkan negara ini ya Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk makanan yang kami akan santap juga ya Tuhan. Kau berkati makanan ini sebagai kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.